Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita dalam sebuah kajian, yaitu kajian kitab Tauhid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ushul Salasah atau Salasatul Usul. Kemarin kita sampai pada pembahasan pentingnya belajar tauhid. Di sini penulis syarih mengatakan wa yuwaddihu huna al-muallifu rahimallahu ta'ala limadha nadrusu tauhid wa qad dzakarna ahammiyatahu sabiqan. Jadi penulis Syekh Muhammad rahimallahu ta'ala menjelaskan di sini kenapa kita harus belajar tauhid. Ya, dan kami telah menyebutkan pentingnya belajar tauhid, yaitu dalam mukadimah tersebut beliau menjelaskan karena tujuan Allah menciptakan manusia dan alam semesta adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Kemudian di sini beliau juga menjelaskan tentang definisi tauhid. Definisi tauhid kemarin sudah kita bahas juga, yaitu definisi secara bahasa dan secara istilah atau secara syariat. Kalau dari bahasa kita sudah bahas kemarin, yaitu apa ya, ikhwah? Dia adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya idza ja'alahu wahidan. Wahada syai' idza ja'alahu wahidan. Itu dia mengesahkan sesuatu. Artinya apa? Apabila dia menjadikan sesuatu tersebut menjadi satu-satunya. Kalau secara syariat, yaitu ifradullahi bima yukhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah dari segi apa? Rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Tayyib. Kemudian qala al-muallif wa makna ya'budun. Penulis itu menjelaskan juga makna ya'budun pada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna ya'budun ay yuwahhidun. Jadi makna ya'budun itu adalah mentauhidkan Allah, agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Yuwahhiduni, itu agar mereka mentauhidkanku. Dan ini berdasarkan sebuah hadis, atau ucapan dari salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan inna kulla ibadatin fil Qur'ani maknaha at-tauhid. Sesungguhnya segala bentuk ibadah, segala bentuk ibadah, setiap ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kata ibadah, semua kata ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an maknanya tauhid. Ini sudah sering saya sampaikan,
Jadi kalau kita temui teman-teman ya, kata ibadah dalam Al-Quran, maka maknanya nggak sekedar ibadah saja, yaitu apa? Mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menjadikan ibadah tersebut hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'budullaha, seperti Allah berfirman, wa'budullaha dalam sebuah ayat Al-Quran, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah. Maksudnya bagaimana? Wahidullaha, tauhidkanlah Allah. Murnikanlah ibadah hanya kepada Allah. Ikhlaskanlah ibadah hanya kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Seperti dalam sebuah ayat yang lain, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Maksudnya apa? Ya ayyuhan nasu wahidu rabbakum. Wahai segenap manusia, ya, tauhidkanlah, ya, murnikanlah ibadah kepada Rabb kalian. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita jumpai kata ibadah dalam Al-Quran, maka di situ maknanya adalah perintah mentauhidkan Allah. Jadi nggak sekedar ibadah saja, ya. Orang yang beribadah belum tentu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, terkadang dia beribadah kepada selain Allah dan juga beribadah kepada Allah, mencampur adukkan, ya, ibadah dengan Allah dan kepada selain Allah. Jadi tercampur dengan kesyirikan. Namun Allah tegaskan bahwa kata ibadah dalam Al-Quran murni hanya untuk Allah dan murni mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat daripada ibadah, yaitu apa? Diiringi dengan tauhid. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang masuk bab yang keempat dari kitab Ushulus Salasah. Bab yang keempat. Yang keempat adalah kita masuk intisari, kandungan kitab Ushulus Salasah. Jadi ada 3 muqaddimah, 1, 2, 3, dan masing-masing muqaddimah ada pembahasan-pembahasannya. Sekarang kita masuk bab yang keempat, yaitu tentang Ushulus Salasah. Jadi inti atau esensi dari kitab Ushulus Salasah. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala. Kita baca ya. Mana bisa dibuka bukunya. Fa idza qila laka, apabila kamu ditanya, mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa 3 landasan yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya? Jadi wajib untuk diketahui setiap insan, setiap manusia. Faqul ma'rifatul 'abdi rabbah. Maka jawablah atau katakanlah, ya, seorang hamba wajib mengenal Rabbnya atau mengetahui Rabbnya. Wa dinahu, dan mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 3 landasan utama ini adalah seorang hamba wajib mengenal Rabbnya. Kemudian seorang hamba wajib mengenal agamanya, dan seorang hamba wajib mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia akan beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengenal Rabbnya? Bagaimana dia akan bisa menjalankan agama dengan benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kalau dia tidak mempelajari agamanya? Bagaimana dia akan menjadi orang yang melaksanakan perintah Rasul, menjalankan sunnah-sunnahnya kalau dia tidak mengenal siapa nabinya, siapa yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada umat ini? Ya, maka 3 pokok inilah wajib diketahui oleh setiap insan. Ini dasar ya, dasar pokok ya dalam beragama. Mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal siapa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau mengatakan, fa idza qila laka, jika engkau ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Wad dalilu qawluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dalikal alam. Nah, termasuk metode ya yang disampaikan oleh beliau dalam belajar mengajar. Ya, metode beliau dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, pertama diglobalkan dulu ya, diglobalkan dulu, ya, lantas beliau rinci satu persatu. Ya, itu metode beliau. Jadi bisa kita tiru ya. Jadi globalkan dulu, secara global demikian, kemudian kita rinci satu per satu. Kata penulis, apabila kamu ditanya, siapa Rabbmu? Ya, jadi tadi kan seorang hamba, landasan pertama seorang hamba wajib mengenal Rabbnya. Beliau lanjutkan, rinci lagi. Kalau kau ditanya, siapa Rabbmu? Faqul Rabbi Allah, maka jawablah, maka katakanlah, Rabbku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Jadi beliau tegaskan di sini, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, siapa Rabbmu? Maka jawablah dengan tegas, Rabbku adalah Allah, dialah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-Nya. Gitu ya, ya. Wa huwa ma'budi, dia tidak hanya sekedar memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta, bahkan dia adalah ma'budi, sesembahanku. Begitu. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada sesembahan bagiku melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Di sini beliau ingin mengutarakan kepada kita. Sering saya sampaikan di sini bagaimana kejelian seorang penulis ya dalam menyampaikan ilmu. Ketika beliau menjelaskan tentang rububiyah, maka beliau juga masuk ke dalam inti sebuah tujuan manusia diciptakan. Itu beliau langsung menyebutkan tauhid uluhiyah. Kalau dia Allah yang memelihara dan memelihara seluruh alam semesta, rububiyah, maka beliau langsung menjelaskan kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah juga. Maka sesembahan, ya, ibadah hanya diberikan kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Itu maksud beliau. Ya, kemana jelinya beliau? Jadi nggak sebatas beliau sebutkan rububiyahnya saja, namun beliau tegaskan juga kalau Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta, maka saya tegaskan dialah hanya sesembahanku. Hanya kepadanya lah kita beribadah kepada Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia wajib maka ibadah wajib diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalilnya, ya sahabat ya, insyaallah langsung membawakan dalil dari pernyataan tersebut itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya. Jadi tidak disebutkan hanya sebatas Rabbnya manusia, atau Rabbnya jin, Rabbnya malaikat, Rabbnya langit dan bumi, tidak. Allah sebutkan mencakup seluruh alam semesta. Rabbnya segenap alam semesta, mau penduduk langit, Rabbnya penduduk langit, mau penduduk bumi, mau daratan, mau lautan, mau yang ada di tata surya sana, seluruh planet-planet dan semuanya selain Allah, ini adalah makhluk. Ya, semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan seluruh alam semesta, jagat raya ini, tak terkecuali. Semuanya makhluk menghamba, tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ini diantara keindahan sastra alam. Dalam surat Al-Fatihah, Allah katakan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam seluruhnya, seluruh makhluk dia. Ya, seluruh makhluk semuanya, tidak terbatas manusia, jin atau malaikat, tidak. Wa kullu ma siwallahi alamun.
dan semua yang dia selain Allah, ya, selain Allah, seluruh alam semesta selain Allah, mau makhluk yang ada di langit, para malaikat, mau yang ada di tata surya, di planet, ya, di daratan, di lautan, di bumi, semuanya adalah alamun, ya, alam semesta. Selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya salah satu dari alam semesta tersebut. Karena saya makhluk manusia, maka saya salah satu dari alam tersebut. Ya. Perhatikan di sini ada catatan dari Syekh, ya, Dr. Haitham. Ai kullu ma siwallahi makhlukun. Semua, ya, selain Allah adalah makhluk. Wa idza kuntu makhluqan la budda an aquma bi syukril khaliq al mun'im al mutafaddil subhanahu wa ta'ala. Apabila saya adalah makhluk, maka keharusan bagi saya, kewajiban bagi saya untuk menegakkan, ya, rasa syukur saya kepada Allah Sang Pencipta yang pemberi nikmat, al mutafaddil, ya, yang senantiasa memberikan karunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, itu matan yang kita baca dari tulisan beliau. Kemudian kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Dr. Haitham. Bada al-musannif rahimallahu ta'ala bi dzikril usulis salasati wal mutamassilah fi as'ilatil qabris salasah wa asar intibahal qari'i awis sami'i bi su'alin wa ajaba alaihi. Di sini penulis memulai dengan menyebutkan 3 landasan. Karena yang poin yang keempat ini atau bab yang keempat ini adalah intisari dari kitab Ushul Salasah. Jadi penulis menyebutkan 3 landasan. Kemudian beliau memberikan contoh, ya, memberikan contoh pada 3 pertanyaan di alam kubur. Karena ini intinya. Sebelumnya telah saya sampaikan, kenapa beliau menulis kitabnya dan memberikan judul dalam kitabnya Ushul Salasah, 3 landasan utama. Karena 3 landasan inilah, yaitu pertanyaan siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, adalah 3 pertanyaan yang nanti akan ditanyakan di alam kubur. Mau nggak mau, setiap insan, ya, yang sudah mengakhiri alam dunia, diawali dengan alam kubur. Sebelum dia akan memasuki alam akhirat, maka dia mulai dengan alam kubur dulu. Meninggal dunia, kemudian dia dimasukkan ke alam kubur. Maka dalam hadis yang sahih, ya, atahu malakan, akan didatangi 2 malaikat dan akan ditanya kepadanya 3 pertanyaan, yaitu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, dia langsung mencontohkan, ya, 3 pertanyaan nanti di alam kubur. Dan kita nggak akan lepas dari pertanyaan ini. Siapapun kita, ya, mau dari kelas menengah ke atas, pejabat, presiden, ya, bahkan raja-raja, para pembesar di dunia ini nggak akan lepas dari pertanyaan malaikat, 3 pertanyaan ini. Ya, mau kelas menengah ke bawah, siapapun orangnya, apapun status sosialnya, maka dia terus akan ditanya tentang siapapun, ya, 3 pertanyaan ini. Maka persiapkan, wahai jamaah, ikhwah semuanya, untuk menghadapi hari yang dahsyat ini. Karena kita yakin kita akan meninggalkan dunia ini dan untuk menuju ke alam akhirat diawali dengan alam kubur. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengingatkan, innal qabr awwalu manazil
min manazilil akhirah. Kuburan, alam kubur adalah awal perjalanan seseorang menuju akhirat. Fa yanju minhu fama ba'dahu aisar. Maka barang siapa yang selamat dari fitnah kubur, dari adab kubur, maka perjalanan setelahnya akan menjadi mudah. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Namun sebaliknya, kalau dia tidak selamat di alam kubur, maka perjalanan untuk menuju akhirat begitu dahsyat. Maka kita yang masih hidup di dunia ini, persiapkanlah di hari-hari yang dahsyat tersebut dengan ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tergolong sebagai orang-orang yang selamat dalam menghadapi fitnah kubur. Baik. Wa asara intibah al-qari. Kemudian penulis itu mendorong perhatian pembaca dan pendengar bisual dengan pertanyaan dan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini ya, jadi subhanallah ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antara metode beliau ya dalam belajar mengajar adalah dengan tanya jawab. Ya. Jadi beliau tidak sekedar menyampaikan ilmu saja, tapi beliau juga seorang pendidik. Bagaimana metode yang tepat untuk menyampaikan ilmu kepada pembaca, kepada murid-muridnya, kepada pendengar, yaitu metode dengan tanya jawab. Kenapa dengan demikian? Metode ini sudah dipraktikkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam banyak dalam sebuah hadis, ya, ketika ingin menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, beliau pakai metode tanya jawab. Itu sering dapati. Di antaranya hadis yang sangat masyhur, hadis Jibril. Masih ingat hadis Jibril? Di mana ketika Jibril alaihi salam datang kepada beliau. Hadis Umar bin Khattab. Ya. Dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ini hadis Jibril yang mengajarkan bagaimana metode mengajarkan ilmu dengan tanya jawab, menyampaikan ilmu dengan tanya jawab. Kata Umar bin Khattab, pada suatu hari muncul salah seorang di antara kami, ya, seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, ya, dan kami tidak mengenalnya. Tidak ada bekas bepergian orang tersebut, bekas orang musafir, karena bersih pakaiannya, hitam rambutnya, rapi pokoknya. Kemudian dia datang, duduk kepada Rasulullah SAW, mendekat kepada Rasul SAW. Kemudian menempelkan lutut dengan lututnya Nabi. Dan meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Rasulullah SAW. Dan bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Di sini Jibril mengajarkan metode menyampaikan ilmu dengan apa? Tanya jawab. Lantas Rasul menjawab, al-Islamu anda syari'an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, ya, wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata ilaihi sabila. Qala sadaqta. Beliau jelaskan tentang rukun-rukun Islam. Ya, syahadat, melaksanakan salat, ya, kemudian menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Jadi menunjukkan metode tanya jawab dalam belajar. Kemudian Rasul juga banyak dalam hadis yang lain
bertanya kepada sahabatnya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Ya kan, tanya jawab. Kemudian juga Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, menyampaikan ilmu ya. Apa itu? Atadrunal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis, orang yang rugi? Atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Ikuti ya kawan. Jadi metode ya dalam menyampaikan ilmu diantaranya dengan metode tanya jawab. Dan ini yang dicontoh oleh Syekh rahimallahu taala dalam tulisan kitab Ushul Thalatha. Kenapa? Ada rahasianya. Karena metode inilah, dengan metode ini tuh seorang murid ya akan berusaha untuk memasang telinganya. Ya, ketika ditanya, siapa rohmu? Dia akan akan menerahkan sebuah perhatian. Ya, termasuk metode yang sangat jitu dan mengena bagi setiap muslim. Karena dia akan memberikan perhatian lebih, akan fokus, ya. Jadi akan berusaha memikirkan jawabannya, ya, jawaban dari pertanyaan gurunya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang pertama di antaranya. Yang kedua, untuk membangkitkan semangat ketika dilanda rasa kantuk. Kata namanya orang belajar ya. Orang belajar itu kan macam-macam, ada yang semangat, ada yang setengah-setengah, ada yang ngantuk-ngantuk. Maka yang ditanya, dia akan jadi bangkit. Apa ya pertanyaannya? Jawabannya apa? Dia akan kaget dan mendengarkan. Memasang kedua telinganya, dia akan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, ini sebuah metode yang sangat jitu dalam belajar mengajar. Dan juga membangkitkan rasa bosan dan kantuk ketika belajar. Ya, ini metode Nabi dalam mengajarkan agama Islam. Dengan metode tanya jawab. Bisa ditiru ikhwah. Dulu guru-guru kami ya di pesantren, sebelum kita mengawali pelajaran, pasti pertama kita akan ditanya dulu murojaah pelajaran telah lalu, ditanya satu persatu. Kadang-kadang ditanya tentang nama rawi hadis, ya, ditanya tentang dalil, begitu ya. Itu dengan tujuan agar kita mengingat murojaah dengan pelajaran yang lalu, dan kita memasang kedua telinga kita, dan kita berusaha untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, dan berusaha untuk berpikir, ya, mengingat-ingat dari jawaban yang kita sebelumnya telah kita ketahui. Ya, ini diantara metode belajar mengajar. Ya, bisa dipraktekkan ya, bisa diprakteknya. Dan ini ya menjadikan majelis itu jadi hidup. Jadi enggak garing gitu ya, bahasa kita garing. Jadi hidup, sehingga para siswa juga ramai. Dalam artian mereka akan seru ya, senang. Makanya anak juga ngajar di kelas itu sering saya berikan semacam kuis, tanya jawab. Jadi mereka senang ya, kuis tanya jawab, karena yang cerdas cermat, sehingga menjadikan mereka bangkit untuk bisa menjawab dari pertanyaan saya yang dilontarkan. Ya, begitu ya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Gitu, terus kita baca lagi ya tentang syarah dari Syekh Dr. Haitham. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.